Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 352. Oma Gea tertawa mendengar apa yang dikatakan ketiga putra Yulia. Kalian ini, mana mungkin ayah kalian menghasilkan ratusan juta dalam sebulan di saat ayah kalian hanya memiliki pekerjaan biasa. Ibu udah cukup, jika ibu berbicara lagi aku akan menyuruh supir pribadiku untuk membawa ibu pergi dari sini, ucap Bunda Sarah tegas. Sebaiknya kita makan sarapan sekarang, ujar Daneswara menerima nasi goreng yang istrinya berikan padanya. Rafael yang sejak tadi diam tanpa diduga angkat suara. Oma, sebenarnya saya bukan bos dari pemilik pabrik es *********** N dan juga Cafe Aureta. Saya bekerja di bawah Ikram dari dulu sampai sekarang ini. Menantu, peringat Daneswara meremas kepalanya begitu pusing sebab menantunya ini kembali memerkeruh suasana. Lihatlah reaksi Oma Gea saat ini. Tidak ayah mertua, aku tidak suka ada kebohongan di antara keluarga. Ikram adalah bosnya, sedangkan aku bawahannya, itulah kebenaran yang harus Oma Gea ketahui. Tapi pekerjaan yang saya miliki tidak akan bertahan jika tidak ada kamu, El. Kamu berjasa bagi pabrik dan juga kafe saya, ucap Ikram tersenyum kecil, dibalas senyuman dari Rafael. Ya, keduanya lah yang telah banyak membuat nama perusahaan itu terkenal. Apalagi, Rafael selalu bekerja keras dalam pekerjaannya. Apa maksudmu Rafael? Kamu bekerja di bawah suami Yulia. Kamu bohongkan. Teriak Oma Gea sangat syok, bahkan memegangi jantungnya yang terasa sakit, membuat semua orang panik terutama Sarah. Rafael mengangguk. Iya Oma, tapi insya Allah menafkahi Aisyah dan putri kami saya mampu. Aku tidak pernah kekurangan apapun, Oma. Bang El selalu memberikan apa yang aku mau tanpa terkecuali, jadi jangan cemaskan aku. Oma harus tenang, aku baik-baik saja selama menikah dengan Rafael, tidak pernah sekalipun aku sedih menikah dengannya. Aisyah membela suaminya, dengan tangan mengelus tangan pria itu, lembut. Tidak mungkin. Cucuku, kamu tidak pantas menikah dengan pria yang tidak memiliki satu pun perusahaan, dan malah bekerja menjadi bawahan. Oma Gea menggeleng tak percaya. Cucunya lulusan S2, dia wanita berpendidikan. Seharusnya cucunya menikah dengan pria kaya raya. Jika seperti ini jodoh cucu kesayangan seharusnya Ikram, bukan Rafael. Dan Yulia seharusnya menikah dengan Rafael bukan Ikram. Oma Gea benar-benar tidak terima akan skenario yang harus dia terima sekarang ini. Yulia tidak seharusnya memiliki suami seperti Ikram, Aisyahlah yang berhak. Ini kenyataannya, Ibu. Ikram memang suami Yulia, sedangkan Rafael suami Aisyah. Tidak ada yang bisa diubah, ini semua sudah takdir, Ibu. Tolong tenanglah, jangan panik kayak gini. Ingat kata suster, Ibu nggak boleh banyak pikiran, potong Bunda Sarah. Memegangi pundak ibunya yang akan terjatuh ke belakang. Tidak, ini semua bohong. Sarah, kenapa kamu menikahkan putri kesayangan kamu dengan pria miskin seperti Rafael? Dia seharusnya menikah dengan pria seperti Ikram. Rafael yang kini direndahkan hanya bisa menunduk. Aisyah segera meremas erat tangan suaminya sebagai penguat. Kini Oma Gea berbalik memarahi suami dari Aisyah, tatapannya yang lembut kini menatap sang lawan begitu tajam. Hei pria miskin, ceraikan cucu kesayanganku. Dia itu terlahir dari keluarga kaya raya, pendidikannya pun begitu tinggi. Bisa-bisanya kamu berani memilikinya. Teriak Oma Gea tak terima. Kamu menikahi cucu saya yang tidak bisa hamil pasti bukan karena kamu tulus padanya. Pasti kamu ingin menguras harta dari keluarga cucu saya.
Licik juga kamu pria. Miskin. Oma stop. Setelah merendahkan Ikram, sekarang Oma juga ingin merendahkan suamiku. Stop Oma, ini keputusanku menikah dengan Bang Rafael. Aku tidak peduli tentang kasta, aku mencintai Bang Rafael, dia memperlakukanku begitu baik selama ini. Aku selalu bahagia bersama dengannya. Dan asalkan Oma tahu, Bang Rafael bukan pria penggila. Kekayaan apalagi kuasa. Lihat Sarah. Putriku sekarang telah dicuci otaknya oleh pria miskin itu. Berani-beraninya putrimu membentak neneknya sendiri. Tidak tahan karena keributan tiada habisnya, Yulia berdiri lalu memukul tengkuk leher Oma Gea. Seketika wanita tua itu langsung pingsan. Semua orang hanya bisa syok melihatnya. Yulia, apa yang kamu lakukan? Jerit Sarah syok. Tenang saja Oma Gea, hanya pingsan, aku hanya memukul tengkuknya saja supaya dia bisa diam. Tidak baik anak-anak melihat kita terus ribut. Dua penjaga datang dan langsung membawa Oma Gea. Bunda Sarah mengikutinya dengan khawatir. Bisa-bisanya putri keduanya langsung membuat ibunya pingsan. Oma Gea akan baik-baik aja, oke, nanti juga dia sadar. Yulia berusaha menenangkan keluarganya. Mereka akhirnya melanjutkan sarapan yang sempat tertunda walaupun kini tidak berselera setelah apa yang terjadi, terutama Rafael. Ikram, Rafael, maafkan ayah. Ibu mertua ayah memang memiliki sifat seperti itu. Oma Gea dari dulu memang selalu memandang kasta. Dulu pun ayah dan ibunya Aisyah dijodohkan karena bisnis. Walaupun sebelum menikah kita sudah saling mencintai. Jadi, tolong jangan dimasukkan ke dalam hati kalian akan kata-katanya. Ikram dan Rafael mengangguk. Maafkan aku juga, ayah mertua belum bisa membahagiakan Aisyah. Aku akan bekerja keras untuk menafkahi istri dan anakku. Rafael berkata penuh sesal. Aisyah mengelus pundak suaminya dengan lembut. Jangan takut akan kata-kata Oma yang menyuruh abang untuk bercerai denganku. Aku tidak akan mau memutuskan ikatan pernikahan sampai kapanpun. Allah membenci perceraian. Yulia tersenyum tipis melihat kakaknya dan kakak iparnya yang saling pengertian. Dia mengagumi mereka berdua. Lalu tatapannya jatuh saat nasi goreng bagiannya telah dia habiskan, malah ditambahkan. Sang pelakunya tentu saja pria yang ada di sampingnya. Makan yang banyak, sayang, biar kamu sehat. Anak-anak aja makan lagi loh. Yulia hanya bisa membuang muka. Jangan buang muka terus, nggak sopan sama suami. Aku udah kenyang, Mas, habisin sisa makananku. Siapa suruh tambahin makanannya? Orang aku udah kenyang juga. Makan lagi. Nggak mau, udah kenyang Mas. Ikram akhirnya menarik piring milik istrinya lalu menuangkan ke piringnya hingga piringnya penuh dengan nasi goreng ditambah telur dadar yang sudah diiris-iris jadi kecil-kecil. Ikram terlihat begitu lapar, apalagi nasi goreng buatan ibu mertuanya ini sangat enak di lidah. Selesaikan makan, Yulia hanya bisa memandangi mobil suaminya yang membawa kedua anaknya ke sekolah. Lalu melambaikan tangan pada Aisyah yang pergi dengan motor bersama Rafael dan Azura. Kakak pergi ya Yulia. Jangan lama-lama di rumah ayah dan bunda, kamu harus pulang ke rumahmu. Kakak pamit. Assalamualaikum. Aisyah melambaikan tangan. Lia kak. Hati-hati di jalan. Waalaikumsalam. Hussein melambaikan tangan dan menyembulkan kepalanya keluar dari jendela. Emi dadah. Kita sekolah dulu ya. Ilya, sayang. Hati-hati. Kamu yakin gak mau ikut Mas pulang, sayang? Ikram sekali lagi bertanya. Enggak, udah pergi sana. Anak-anak bisa telat masuk ke sekolah. Ikram menghela napas panjang lalu melajukan mobilnya keluar dari perumahan kedua mertuanya.
Emi, kapan kita terus ada di rumah ini? Udah 2 hari kita tinggal, Azhar rindu rumah. Rindu main sama Hasyal juga. Rindu Buya apalagi. Yulia mengelus rambut putra ketiganya lalu dia ajak masuk ke dalam rumah. Nanti ya, Azhar. Emi masih mau di rumah ayah dan bunda Emi. Anak yang memakai koko putih itu mengangguk. Di dalam mobil Ikram saat ini, Hasan yang duduk di samping Ubinya akhirnya angkat bicara setelah menenangkan hatinya. Ubi, maaf, mengenai hadiah apa yang Hasan ingin sekarang mau Hasan tagih. Ubi, bisa kan kabulin apa yang Hasan inginkan? Wah, Bang Hasan mau minta hadiah apa nih? Abang mau minta sepatu baru sama kayak Hussein ya, sahut Hussein dari kursi belakang. Bukan. Apa? Hasan. Nggak biasanya kamu meminta hadiah yang kamu inginkan, biasanya juga Ubi kasih hadiah apapun pasti kamu selalu ambil. Itu. Hasan menatap Ubinya ragu-ragu, lalu menghela napas panjang. Hasan punya teman, dia hampir tiap hari selalu ikut belajar di luar sekolah diam-diam dengan pakaian lusuhnya. Hasan minta tolong pada Ubi, tolong masukkan teman Hasan ke sekolah. Mungkin orang tuanya nggak mampu buat sekolahin dia, makanya dia selalu diam-diam catat materi. Dari Bu Lingga, Ubi bisa kan sekolahin dia? Ubi kan banyak uang Ubi setengahnya selalu dipergunakan untuk orang yang membutuhkan. Teman Hasan juga butuh bantuan dari Ubi. Pendidikan, kata Ubi, itu sangat penting, kita harus sekolah agar dapat pendidikan. Tunggu, abang punya teman dari luar yang mau sekolah di TK kita. Kok Hussein nggak tahu ya? Hussein memasang wajah cemberut. Nama teman kamu siapa, Hasan? Tanya Ikram masih fokus pada jalannya. Mawar namanya. Kemarin Hasan ketemu sama dia. Tapi Ubi teman Hasan bisu dan tuli. Makanya kami mengobrol menggunakan tulisan. Ikram mengangguk mengerti. Kalau gitu teman kamu seharusnya dimasukkan ke sekolah inklusif, Hasan. Karena dia anak istimewa. Makanya belajarnya harus di sekolah yang berbeda dari sekolah yang kalian tempati. Berarti nggak bisa satu sekolah dong. Hasan memasang wajah kecewa. Lia, soalnya guru di sana pasti nggak mampu ajarin teman kamu. Kan nggak semua guru bisa bahasa isyarat, putraku. Nanti Ubi akan cari sekolah anak untuk orang istimewa seperti temanmu. Mata Hasan berbinar mendengarnya. Walaupun mereka tidak satu sekolah, dia bahagia. Sebab temannya itu bisa sekolah. Makasih banyak Ubi. Aku akan bilangin sama Mawar kalau Ubi bakalan sekolahin dia di sekolah terbaik. Nanti suruh tulis alamat rumah temanmu, Ubi akan datengin rumahnya dan bilang ke kedua orang tuanya bakalan sekolahin dia di sekolah inklusif. Siap Ubi. Ikram tersenyum kecil sebagai tanggapan. Hussein jadi penasaran teman seperti apa yang membuat Bang Hasan antusias kayak gini. Nggak biasanya abang semangat gini, gumam Hussein penasaran. Azhar memegang ujung gamis Eminya yang memasuki kamar tamu di mana Oma Gea sudah sadar dari pingsannya. Emi, Azhar takut ketemu Oma Buyut. Dia jahat Mai. Kita harus pergi dari sini. Mulutnya. Itu kalau bicara pedas banget ngalahin cabai level 5 tahu. Yulia tertawa geli mendengarnya. Kalau Azhar takut, main aja di kebun, di sana ada tukang kebun yang lagi siram tanaman. Anak itu menggeleng. Nggak mau, Azhar harus jagain Emi takut nanti disakiti oleh Oma Buyut. Bicara Oma Gea kan tajam banget, bisa buat orang terluka lewat kata-katanya. Kalau gitu kamu diam, jangan tarik-tarik gamis Emi, sayang. Mereka masuk ke dalam kamar tamu, terlihat Oma Gea tengah diberikan pijatan oleh suster pribadinya.
Assalamualaikum, Oma. Aku buatin Oma bubur, Oma kan belum sarapan pagi tadi. Waalaikumsalam, jawabnya ketus. Yulia, kamu kan yang pukul tengkuk saya. Yulia mengangguk. Wanita tak punya sopan santun. Berani-beraninya kamu. 1. Oma tenang, jangan tersulut emosi, ucap sang suster khawatir. Oma Gea menghela napas panjang. Yulia dan Fatimah benar-benar sama, mereka selalu mengusik ketenangannya. Suster pergilah, saya ingin berbicara dengan putri dari Fatimah. Oma akan baik-baik aja kan? Wanita tua itu mengangguk. Tersisa sekarang Oma Gea, Yulia dan juga Ashar yang takut-takut pada Oma buyutnya ini. Nyalinya menciut sebab kedua abangnya tidak ada. Oma harus sarapan pagi biar Oma punya energi buat bicara. Bicara kan butuh energi. Wanita tua itu mendesis. Yulia, bagaimana bisa kamu menikahi pria kaya raya? Sedangkan Aisyah hanya menikahi pria biasa. Kak Rafael bukan pria biasa Oma, dia luar biasa dengan pemahaman agama yang dia miliki. Kak Rafael juga lulusan Kairo, Mesir bersama suamiku. Yang penting itu Kak Ais menikahi pria yang paham agama. Pria seperti Kak Rafael tidak akan membuat kakak susah. Bukankah Kak Aisyah bilang dia tidak pernah kekurangan apapun selama menikah dengan Kak Rafael? Yang utama itu uang Yulia. Saya tidak terima kamu menikah dengan pria kaya telah memiliki nama di kota ini. Kamu hanya perempuan tak berpendidikan yang beruntung. Dinikahkan dengan Ikram. Seharusnya Ikram menikah dengan Aisyah, mereka berdua pasti akan terlihat serasi. Oma buyut jangan bicara kasar pada emiku, pinta Ashar menatap tak suka pada wanita tua itu. Nanti aku akan bilangin sama Ubi biar nanti Oma kena marah. Ubi itu kalau marah serem tahu. Oma Gea tersenyum tipis pada Ashar. Tidak sayang, kamu jangan takut pada Oma. Kamu benar-benar tampan, mirip seperti ayahmu. Untungnya tidak ada kemiripan dengan ibumu. Nanti saat besar kamu harus menjadi pria berpendidikan, jangan ikuti jejak ibumu yang hanya lulusan SMA. Yulia tidak merasa sakit hati sekarang akan kata-kata menusuk dari omanya ini. Dia terus bertanya-tanya, kenapa lulusan SMA di mata omanya dipandang rendah? Walaupun ia tamatkan SMA, memangnya kenapa? Apa salahnya? Oma mendingan sekarang Oma makan buburnya. Mau aku suapin? Karena sejak tadi perut Oma Gea terus bersuara dan minta diisi, terpaksa dia mengangguk. Kata dokternya Oma Gea tidak boleh telat makan, kesehatannya nanti akan memburuk jika sampai itu terjadi. Karena tangan saya pegal, saya terpaksa disuapi oleh tangan miskin kamu. Yulia menyuapi bubur ke mulut omanya. Ini bubur buatan aku Oma. Gimana enak? Oma Gea berdeham lalu membuka mulutnya kembali. Kamu ternyata bisa masak, Yulia. Memang wanita yang hidup menumpang dengan suami harus memiliki keahlian memasak biar suami betah di rumah. Kamu juga, urus tubuhmu jangan sampai kamu gendut dan buka kadarmu itu lalu berdandanlah untuk suamimu, jangan sampai suamimu tergoda oleh wanita di luar sana. Yulia, pria kaya raya itu berkuasa. Jika kita sebagai istrinya tidak pandai melayani suami, maka suami akan mencari wanita lain. Memangnya apa yang tidak pria kaya raya miliki? Mereka bisa memiliki banyak wanita cantik yang mereka inginkan, hanya karena mereka memiliki uang. Suamimu juga kaya raya, jika kamu tak pandai mengurus diri kamu, akan diduakan sama seperti Sarah. Lihat Daneswara, dia pria kaya yang mudah menikah lagi. Saya yakin jika harus memilih, ayahmu akan memilih Fatimah. Fatimah lebih cantik daripada Sarah, itu memang benar, sebab itulah saya yakin
Danes akan memilih Fatimah. Jangan sampai suamimu juga seperti ayahmu. Namun jika benar itu terjadi, saya bahagia melihatnya karena mungkin ini semua karma.